Miftah babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Fadgalam alimna ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini ila an qala al-maqalatil khamisat asyarah an Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala dhahara al-fasad fil barri wal bahri qala al-barru wal lisan wal bahru wal qalb fa idza fasada al-lisan bakat alaihin nufus wa idza fasada qalb bakat alaihil malaikah. Fama'syaral aba wal ikhwan al hadirin rahimakumullah, terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hingga di pagi hari yang penuh barakah ini Allah masih memberikan kepada kita limpahan nikmatnya yang begitu banyak, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, kesehatan, kesempatan dan nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan, kemudahan untuk kita taat kepada Allah, untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, berzikir, berdoa, i'tikaf, hadir majlis taklim. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah, dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, dan kaum muslimin diberikan Allah taufik, diangkat bala dan musibah, dan Allah berikan kepada kita semua husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan dalam kitab Nasihat Ibad. Nasihat di sini dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa radha. Sebagaimana kita ketahui bahwa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar Siddiq sekaligus mertua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang begitu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari awal beliau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sahabat, bahkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sudah mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak masuk Islam, tanpa pikir, tanpa nak musyawarah dengan siapa pun, langsung mengikuti karena sudah tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq salah seorang yang memang dari awalnya mencari kebenaran tentang agama. Mencari informasi tentang agama yang benar. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga tidak pernah beliau semasa zaman jahiliyah itu minum minuman keras, tidak pernah. Tidak sujud dengan berhala, terjaga. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga beliau mendapatkan gelar karamallahu wajhah, sebagaimana Sayyidina Ali mendapatkan gelar ini, dan juga Sayyidina Ali mendapatkan gelar As-Siddiq.
Jadi ini dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat dua gelar yang sama. Sebutkan oleh Al-Imam Sayyid Ahmad Zaini Dahlan di dalam kitab Sirah Nabawiyah. Tapi yang melekat, yang terkenal gelar As-Siddiq Sayyidina Abu Bakar. Karena yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Sayyidina Ali. Jadi kalau kita menyatakan Sayyidina Ali As-Siddiq, tidak salah. Kita menyatakan Sayyidina Abu Bakar karamallahu wajhah, tidak salah. Tapi yang melekat gelar As-Siddiq itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karamallahu wajhah, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi beliau ini luar biasa dekatnya dengan Nabi. Dan berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cuma sedengat. Bahkan ketika hijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dari segi pengetahuan banyak mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sahabat-sahabat dekat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau yang dekat dengan Nabi. Tapi kalau dipertanyakan kenapa riwayat hadis mereka ini sedikit, Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha, makanya harus pelajari juga sejarah. Bukan mereka sedikit mendengar dari Nabi, bukan. Yang namanya hadis itu adalah sampaikan. Banyak mendengar mereka, tapi ketika menyampaikan itu langsung dari mereka itu sedikit. Karena Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sibuk dalam pemerintahan. Sayyidina Ali tersebut dari zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai beliau menjabat itu beliau sibuk membantu. Menjadi qadhi, menjadi hakim. Dalam segala hal itu membantu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman sampai beliau akan menjabat jadi Amirul Mukminin. Pada lama hidup masih, tapi karena sibuk dalam pemerintahan, karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq 2 tahun dia wafat setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali lama masih, tapi karena sibuk dalam pemerintahan, sibuk membantu. Jadi orang yang nak belajar, nak bertanya, ya waktu dah. Jadi kemudian sahabat-sahabat yang waktunya banyak di masjid, itulah yang banyak nyampaikan hadis. Makanya banyak meriwayatkan hadis itu Sayyidina Anas bin Malik. Tidak sibuk dalam pemerintahan. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini orang-orang yang tidak sibuk dalam pemerintahan. Sayyidah Aisyah. Kalau Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha, beliau wafat setelah beberapa bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Orang yang pertama dikatakan yang menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka itu riwayat hadis itu Sayyidina Abu Bakar mesti banyak, tapi kenapa sedikit? Begitu tadi dalam sejarah terus tahu. Kan banyak mendengar Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kalau di dalam cerita hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berapa banyak sebenarnya. Di situ Sayyidina Abu Bakar dapat ilmu. Ketika Sayyidina Ali semasa kecil Sayyidina Ali sudah melok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak keilmuan. Jadi kalau misal hadis sedikit diriwayatkan itu bukan berarti mereka sedikit mendengar dari Nabi. Banyak mendengar tapi nyampaikannya itu sedikit. Kadang-kadang riwayat Sayyidina Ali itu berkenaan dengan kadang-kadang melalui anak-anak beliau. Riwayat Sayyidina Ali tentang doa kunut misalnya. Yang meriwayatkan doa kunut itu dari mana? Dari Sayyidina Ali, dari anak. Baik itu Nabi SAW mengajar Sayyidina Hasan, juga Sayyidina Ali kalau riwayat dari anaknya yang bernama Muhammad Ibn Hanafiyah. Itu Muhammad. Sayyidina Ali itu punya anak selain dari Sayyidah Fatimah. Itu ada namanya anaknya, namanya Muhammad. Diberi nama Muhammad. Dari Bani Hanafiyah. Jadi salah satu istri Nabi, istri Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu
itu dari Bani Hanafiyah itu yang bernama Muhammad. Maka dipanggil dalam hadis atau dalam hadis sebutkan itu Muhammad ibn Hanafiyah. Untuk memisahkan, membedakan antara keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bukan. Tetap dia keluarga Nabi, Bani Hashim Muhammad ini. Maka saudara Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, saudara sebapak tapi tidak seibu. Itu namanya Muhammad bin Hanafiyah. Ini luar biasa. Beliau juga termasuk orang yang kuat. Ahli perang. Luar biasa dia. Hebat. Maka melok perang dan termasuk salah seorang yang trauma kalau perang sesama muslim. Lagi beliau waktu perang melok ayahnya semasa hidup. Melok bela Sayyidina Ali luar biasa. Cuman pada saat itu trauma beliau itu memerangi sesama muslim. Ini dalam sejarahnya Muhammad bin Hanafiyah ini, beliau pada saat setelah peperangan, setelah wafat Sayyidina Ali tidak galak lagi berperang sesama muslim. Bahkan beliau nak milih pemimpin apa, tidak galak. Bahasa kita ni beliau ni golput. Tidak galak ni, tidak galak milih. Terutama ketika pada saat Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Awam menjadi Amir Mukminin, ada juga sebelahnya itu adalah Abdul Malik bin Marwan, berontak dua ikut. Dah galak milih dua-duanya. Walaupun tahu Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Awam ni adalah sahabat Nabi, beliau tidak galak. Beliau khawatir, kalau kaget melok kalau milih, nah diongkon perang sesama muslim dia dah galak. Tapi kuat luar biasa Sayyidina Muhammad ibn Hanafiyah. Nah itu berkenaan dengan bagaimana ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Makanya ilmu mereka itu apa yang keluar dari mulut mereka itu bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam ilmu hadis perkataan sahabat ini adalah hadis. Kalau sanadnya sahih jadi hadis sahih. Jenis hadisnya dinamakan hadis mauquf. Jadi kalau perkataan disebut dengan sahabat itu hadis mauquf. Bisa jadi dalil kalau sanadnya sahih. Itu perkataan Sayyidina Abu Bakar, perkataan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum dan sahabat-sahabat yang lain. Itu dinamakan hadis mauquf. Kalau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam perkataan dan perbuatan Nabi itu dinamakan hadis marfu. Lalu kalau untuk tabi'in dinamakan mursal. Jadi perkataan mereka juga adalah hadis karena kesaksian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, salah satu sahabat, tidak sembarangan ngomong. Beliau sampai meletakkan batu di mulutnya. Karena ini banyak ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sembarangan beliau kalau ngomong, meletakkan batu kecil. Mikir kalau nak ngomong itu manfaat untuk yang dengar, baru dia ngomong Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Mereka meletakkan batu. Bukan karena takut ngomong tak benar, tidak. Sahabat Nabi SAW, apalagi selevel Sayyidina Abu Bakar Siddiq, meletakkan batu itu supaya ngomong itu bermanfaat. Memang pas dengan orang yang diajak ngomong. Tapi kalau ilmu ini yang tidak pas dengan yang diajak ngomong, bahaya. Itu ilmu itu maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq meletakkan batu supaya mikir yang manfaat, tidak malu diam, lebih baik diam. Amalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka berkata perkataan baik atau diam. Nah, baik ini manfaat. Maka kata Imam Syafi'i, kalau kita nak ngomong, renungkan dulu manfaat atau bahaya untuk kita omong ini. Kalau ada bahaya, ragu jangan. Lebih baik diam. Jadi ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu meletakkan batu sampai di mulutnya. Nah, mungkin juga kalau anak fikir, renungkan orang tua kita dulu, para habaib yang kadang-kadang kita temui, mereka itu sering kadang-kadang makan permen. Sekelat hek kata orang, permen hek dulu tu.
Mungkin itu. Bukan karena mereka itu doyan makan permen ini dah. Kemudian kalau nak letakkan batu tu agak ini kan ada permen lagi. Permen be. Supaya apa? Supaya ngomong tu memang manfaat. Tengok dulu diajak ngomong. Keilmuan luar biasa. Hebat ulama-ulama dahulu. Ya tapi tidak ada seperti sekarang ini cepat nian viral, cepat terkenal. Mereka alim luar biasa ilmu, tapi yang ngambil ilmu kadang-kadang sedikit. Majlis-majlis taklim mereka tidak sebanyak ini lagi. Dikit cikok dua, kadang-kadang tak katik pun. Lagi di Masjid Darul Mutakin dulu tu. Yang ada sikok dua, cuman manfaatkan dulu radio Garuda Jaya. Yang adanya kadang-kadang tak katik. Tapi tetap dakwah. Karena dakwah itu bukan tengok banyak atau tidak. Perjuangan. Perjuangan, makanya hasilnya kadang-kadang sekarang ini hasil perjuangan daripada ulama-ulama terdahulu. Ya, dia kata majlis kami-kami. Ya, perjuangannya lebih berat. Makanya mereka lebih unggul. Ilmu mereka luar biasa luasnya. Perjuangan mereka dalam dakwah susah. Tidak banyak yang melok ini. Nah, makanya kehebatan mereka itu luar biasa. Jadi di antaranya itu mungkin mereka amalkan. Makan permen supaya nak ngomong itu mikir dulu manfaat dah. Itu di antara Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arda beliau demikian. Nah, ini salah satu ilmu yang beliau dapatkan tidak lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berkenaan dengan tafsir. Beliau menyatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat linnas." Telah nampak kejahatan di darat dan di laut. Makanya tafsir itu macam-macam. Tafsirkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, terutama Sayyidina Abu Bakar Siddiq kalau sudah mendengar baik itu hadis Nabi, bila lagi ayat Al-Quran, itu pemahamannya luar biasa Sayyidina Abu Bakar. Bahkan cepat memahami dibanding sahabat-sahabat yang lain. Apa beliau menyatakan Abu Bakar Siddiq fi tafsir dzalik. Qala Abu Bakar dalam tafsir hal al-bar itu dinamakan daratan, wal lisan adalah lidah. Ini kejahatan lidah. Wal bahr wa wal qalb, dan hati, lautan adalah hati. Nah, maka kalau sudah kejahatan itu nampak, jadi maknanya kalau kejahatan lidah dan hati sudah nampak, sekarang juga nampak kejahatan lidah, caci maki, banyak, bahkan para ulama difitnah, dicela, baik itu lisan lidah secara langsung maupun komen di media sosial. Kan nampak juga kejahatan-kejahatan. Nauzubillah min zalik. Kalau orang dahulu takut, khawatir kalau ngomong macam-macam dengan ulama ini lagi, gampang yang sudah nampak kejahatan lidah. Kemudian nampak kejahatan hati, kebencian. Nampak ditampakkan jelas dengan lidah. Nauzubillah min zalik, kebencian dengan ulama, kebencian dengan orang soleh. Wah, ini sangat bahaya. Ini karena perbuatan manusia. Maka ini Sayyidina Abu Bakar menyatakan demikian. Kalau sudah kejahatan ini nampak, kejahatan lidah, ini zaman kita sekarang. Dahulu orang masih takut untuk nak mencaci maki, terlebih lagi di orang-orang soleh. Ulama sekarang gampang nampaknya. Bahkan hati, kejahatan hati nampak. Nah, di sini Imam Nawawi menyatakan kejahatan lidah itu dengan bisabr, masalah dengan caci maki. Bakat ahli nufus kalau sudah nampak dikatakan maka akan menangis jiwa-jiwa ya askhas min bani Adam. Kalau sudah nampak ini banyak yang menangis.
daripada manusia ini. Kalau sudah nampak yang menangis macam-macam kerana apa? Sebabnya kesedihan. Nampak kepada manusia. Wa idza fasadil qalb, apabila rusak hati dengan apa? Birriya. Contohnya masalah dengan ibadah sudah riya. Hasud, ini yang sudah nampak kan, hasud, riya, sombong. Rusak hati, sudah nampak kesombongan, nampaknya hasud. Ingat, bukan hanya caci maki, tadi adanya hasud, suuzon, sangka jahat. Nampak sudah dari hati. Dulu cuma di hati tapi nampak penyakit ini. Dengan riya, ibadah diposting macam-macam. Pengen viral. Kan ini adalah kejahatan hati. Ibadah nak kepengen viral. Biar tahu. Itu riak, minta alam dengan uang. Pergi haji, umrah, nak diposting foto ni yang depan Kaabah. Makan minta dipoto ketika nyium Hajar Aswad. Riak. Dibayang jelaskan ketika kadang-kadang minta selfie. Selfie dengan ulama ini, selfie dengan ini. Tahan desak-desakan. Minta diakui dekat dengan ulama, dekat dengan orang soleh. Nampak riak. Dan akhirnya timbul adanya hasud pula. Bahkan sudah misalnya nampak antar ulama, penyakit ulama ini kadang ada hasud. Oh si anu, kami majlis si anu dimuliakan, si anu, oh ada namanya timbul akhirnya hasud. Ada yang nama sombong, nampak juga. Aku lebih baik daripada kau. Aku lebih tua. Buat ngajar kan. Aku lebih berilmu. Oh, dah kata aku ini berilmu tidak. Sombong. Sombong dengan ilmu. Sombong dengan umur. Umur lagi disombongkan. Umur lagi disombongkan. Padahal kalau dalam kitab-kitab tu sebab sombong tu umur tak kata. Sebab sombong itu ilmu, sebab sombong itu harta, sebab sombong itu kekuatan, sebab sombong itu keberagaman, sebab sombong itu nasab, sebab sombong itu status sosial. Umur tak kata. Ini lagi sampai umur juga dibuat sombong. Aku lebih tua dari kau, tahu tak? Memang merasa lebih baik. Emang tua lebih baik apa? Kalau banyak amal. Ya, yang mestinya kita jangan nampakkan itu. Orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu dia nampakkan lebih tawaduknya. Orang tua dengan orang yang lebih muda lebih tampak ketawaduknya. Mana kita nak tawaduk dengan alim? Sudah diajar gitu. Kalau kita mandang orang yang lebih muda dari kita, katakan bahawa dosanya lebih sedikit daripada kita. Kita lah berumur ini dosa kita banyak numpuk. Kalau setiap hari dosa kita 100 dosa, kalau umur kita sekian tahun kali ke be. Yang lebih muda berarti lebih sedikit dosanya, kita lebih banyak. Itu pandangan kita. Yang berilmu dengan yang tidak. Aku berilmu melakukan dosa lebih besar tuntutannya karena aku tahu berilmu. Yang tidak berilmu dia melakukan dosa itu lebih ringan karena memang wajar dia tak berilmu. Begitu caranya. Sekarang dia nampak kejahatan-kejahatan hati. Sombong, hasud, suuzon. Tengok orang dalam ini sudah sangka jahat. Namanya suuzon, itu jahat. Zon itu sangka. Yang namanya sangkaan itu belum yakin. Namanya masih nyangka, zon. Ada orang melakukan apa? Ada perkiraan mungkin ini. Perkiraan misalnya 10. 9 baik, sikap jahat. Wah suuzon tu milih yang sikap ni. Itu namanya suuzon. Kalau orang husnuzon belum yakin, perkiraannya 10. Mungkin sampai 10. 9 jahat, sikap baik. Orang yang husnuzon tengok yang baik. Mungkin yang baik. Itu namanya husnuzon. Sangka baik, ada yang baik. Itu baik. Bagaimana sesuatu itu kalau kita nak husnuzon, mandang yang baiknya. Itu adalah kejahatan hati.
nampak sudah sekarang. Jadi namakan nampak kejahatan itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyatakan kejahatan lidah dan kejahatan hati. Kalau sudah nampak, itulah bahayanya. Turun azab dirasakan sebagian umat gara-gara ini. Sudah nampak kejahatan terutama kita di zaman sekarang. Maka kata Imam Nawawi menjelaskan ini, Sayyidina Abu Bakar menyatakan kalau sudah lidah itu sudah nampak kejahatannya akan nangis manusia. Bakat alihin nufus. Kalau sudah rusak hati, maka yang nangis adalah malaikat. Bakat alihil malaika. Malaikat yang nangis. Kalau sudah nampak kejahatan-kejahatan nanti. Sekarang model itu sudah nampaknya kesombongan itu sebenarnya kejahatan. Nampak sudah. Tahu juga ini orang sombong, ini nampakkan sombongannya. Hasud, nampakkan hasudnya. Suuzon, sudah nampakkan suuzonnya. Riak, sudah nampak riaknya. Sudah jelas, maka malaikat menangis. Kilal hikmah bil annal lisan wahid tanbih lil abdi fi annahu la yanbaghi an yatakalam illa fi ma yuhimmuhu wa fi khair. Kata Imam Nawawi, hikmahnya lidah ini dijadikan sikok lidah. Mata dua, hidung lubangnya dua, kuping dua, lidah sikok. Kenapa dikatakan hikmahnya lidah dijadikan sikok? Peringatan untuk seorang hamba. Sesungguhnya tidak sepantasnya dia gunakan untuk berbicara kecuali yang penting dan yang baik. Ada sikok adalah. Jadi harus digunakan yang penting. Seperti tadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq nunduk ke batu, ngomong yang penting, yang baik, yang manfaat. Itu hikmahnya. Lidah ini dijadikan sikap. Wa qila li anna lisan zakir bi kulli lughatin. Karena zikru lil mazkur al wahid wa huwa Allah taala. Juga hikmahnya di antara menyatakan bahwa lidah itu adalah tempat berzikir dengan berbagai macam bahasa. Tapi yang diingat itu zikir hanya sikap, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya lidah banyak, bahasa banyak digunakan untuk lidah, tapi yang diingat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikal qalb, begitu juga hati dijadikan juga sikap supaya digunakan dengan benar-benar kebaikan, isi kebaikan. Hati ini kalau dipenuhi sifat-sifat baik, sifat yang tidak baik hilang. Hati itu tawadhu, tidak mungkin sombong. Hati itu ikhlas, tidak mungkin riak. Karena tempatnya sikap, wadahnya itu sikap. Tidak mungkin dalam hati itu berbarengan riak dan ikhlas, tidak mungkin. Kalau dia riak, tidak ikhlas. Kalau ikhlas, tidak riak. Tawadhu dengan sombong, tidak mungkin bersamaan. Sikap hati itu. Kalau orang ini tawadhu, berarti tidak sombong. Kalau sombong, tidak tawadhu. Itu berkenaan dengan hati. Dan hati ini kanun bagian dalam tidak bisa nilai kecuali diri kita dewek. Dah baca kita nilai wong. Dah baca kita nilai wong untuk di dalam amalan diri kita, bagaimana kita hubungan kita dengan Allah dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita nilai diri kita. Jangan nilai wong. Walaupun nampak sekarang ini menjadi kejahatan hati itu nampak, tapi dalam hal ini tidak boleh kita nuduh wong memponis, karena masih dalam rangka urusan hati itu masih zon bagi kita. Masih zon. Maka kalau zon, maka berprasangkalah yang baik untuk wong. Mungkin ini, mungkin itu. Untuk kita pribadi, biar hati kita tidak rusak. Menjaga hati. Jadi hati itu sikap. Berbeda dengan yang lainnya. Bi khilafin nawil ain wal udhun fa innahu yata'addad. Beda yang lain. Yang lain ada mata dua ekor, kuping dua ekor, yang lainnya. Kila li anal haja ila sam'i wal basar aktsar min hajat ilal kalam. Kenapa dikatakan mata dibuat dua ekor? Karena kebutuhan memandang lebih banyak. Kebutuhan
mendengar lebih banyak. Tapi kalau untuk ngomong tidak butuh untuk ngomong. Jadi kalau ilmu itu kita dengar, biar banyak dengar, gue kok kuping, dengar yang baik. Mato itu, karena mato dan kuping ini adalah jalan untuk mendapatkan pengetahuan, yaitu ilmu menuju ke hati. Untuk lidah, sikok, hati sikok, supaya kita dengar dan nyingok itu tempatkan yang baik di hati kita. Lidah ini untuk membantu, hajatnya tidak banyak berkenaan ilmu. Tidak paham, baru nanya. Tidak perlu nian, nanya sudah paham, tidak perlu. Itu fungsinya lidah, hajatnya tidak banyak. Kalau dengar nyingok, lama, banyak. Tak tidak paham baru nanya. Menggunakan lidah, biar masuknya itu benar, masuknya itu bagus ke hati. Jadi hati menampung tampungan yang baik. Nampung galau. Tapi kadang-kadang tidak bisa kita hindari itu masuk galau. Apalagi di zaman sekarang, mata masuk galau macam-macam, kuping masuk galau. Makanya kita butuh dengan dasar di hati itu adanya ilmu, akal yang diberikan Allah Subhanahu untuk mensortir yang masuk. Oh ini baik, oh ini tidak baik, oh ini bagus, tidak bagus, hingga masuk ke hati itu yang bagus, keluarnya dari lidah kita yang bagus. Karena lidah ini adalah turjumatil qalbi, terjemahnya hati. Nah, tinggal bagaimana kita memanfaatkan dan menggunakan ini. Lidah dan hati itu ada hubungan yang sangat kuat. Apapun yang ada di hati, itulah kadang-kadang nampaknya di lidah. Hatinya bagus, lidahnya bagus. Makanya orang-orang yang hatinya bagus, tidak ada katik caci maki, tidak mencela, ngomongnya yang bagus, yang bukan hatinya bagus. Kalau sudah ngomong bagus, anggota badan melok bagus. Hati bagus, lidah jadi bagus, anggota badan yang lainnya jadi bagus. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat. Karena anggota badan yang lainnya melok lidah. Setiap paginya kita bangun tidur tadi, kita tidak tahu seluruh anggota badan kita ini sudah membuat statement, ngelapor dengan lidah. Apa yang mereka katakan kepada lidah? Ya lisan, iza istaqamti istaqamna wa idza awatsi awatsna. Kata tangan, kata mata, kata kuping, kata kaki menyatakan kepada lidah, wahai lidah, apabila engkau lurus, kami lurus. Apabila engkau bengkok, kami bengkok. Apabila engkau lurus, kami lurus. Kalau belok, kami belok juga. Tergantung lidah, dan lidah tergantung hati. Maka kalau sudah rusak lidah dan hati, rusak galau-galau. Kalau bagus hati, bagus lidah, maka akan bagus bagus galau. Memang sumbernya adalah hati. Hati ini adalah berat rajonya. Panglimanya adalah lidah. Maka nak nyingok bagus apa tidak di dalam hati kita, hati kita bagus tidak, nyingok lidah kita. Apa yang kita omongkan, banyak apa yang kita omongkan. Maka kenapa para solihin nganjurkan kita untuk banyak baca Quran, banyak sholawat, banyak berzikir, gunakan lidahnya. Sampai-sampai diwajibkan untuk bersuara dalam sholat itu. Arkanus sholat, rukun qauli dalam sholat, bersuara, gunakan lidah. Walaupun itu sumbernya hati. Gunakan lidah untuk banyak-banyak berbuat baik. Nah, kalau buat baik itu hati kita bagus, itu nunjukkan bagus lah. Jangan kita ngaku bersih kalau masih menggunakan lidah kita untuk kejahatan. Makanya omonganlah dengan omongan yang baik. Renungkan dulu. Paling tidak omongan kita tidak membahayakan wong, tidak nyakit wong. Itu omongan, gunakanlah lidah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu berkahi kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan lidah kita, menggunakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita terbaik dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.